Ya, teman-teman semua, apa kabar? Nanti sambil setting-setting dulu ya. Kasih sudah join di kelas ini. Oke, nanti agak kursus tapi sebentar ya. Atur. Oke, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Sebelumnya mau tanya ini, apakah suara nanti terdengar? Mohon komentarnya di chat apakah suara saya terdengar. Ya, kami bersama. Cek 1 2 3. Apakah suara saya terdengar? Cek, cek, cek. 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 Coba Heriko. Heriko, apakah sekarang suara saya encik terdengar? Oh, Muhammad bilang ada, Heriko bilang ada. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan tamu ya. Untuk mata kuliah informasi. Aduh, saya ngomong lagi kalau begini nih. Nah ya, selamat sore semua. Encik lihat ada Heriko, ada Hendra, ada Dandi, ada Jorgi, ada siapa lagi nih? Ada Muhammad, ada Lando, ada Fernandes, ada Juan, ada Berry, dan lain-lain. Selamat sore semuanya. Hari ini untuk mata kuliah informasi, minggu kemarin kita sudah ada pertemuan perdana. Dan hari ini kita ada kuliah tamu ya. Kita kedatangan tamu dari Universitas Halu Oleo Kendari. Jadi tamu kita adalah Bapak dosen Bapak Natalis Ransi. Nah, Bapak Natalis Ransi, beliau aktif di tapi mana nih gambarnya beliau nih? Sudah menghilang ke bawah ini. Bentar ya, cara lihat dulu. Jadi beliau aktif mengajar dan salah satu mata kuliah yang saya lihat beliau sering sampaikan di acara bincang santainya yaitu sisi informasi. Sisi informasi. Maka daripada itu Encik mengundang beliau selaku juga rekan bersama-sama di
perkumpulan kami di Raja Wali 34. Ji mengundang beliau untuk bisa hadir membawakan materi pada sore hari ini. Cuman ini beliau videonya lari kemana ini? Kok tidak muncul ya? Ji mau perkenalkan. Tapi sepertinya, iya, sepertinya lari kemana ini ya? Bentar. Suara ada? Iya, suara masuk. Oke, jadi beliau ada acara bincang santai di Facebook. Nanti ada di mahasiswa kalau mau pelajari lebih lanjut bisa masuk di join di grup itu. Ada acara bincang santai, banyak materi yang Bapak Ransi sampaikan di sana. Nah, baiklah, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya langsung saja. Kalau Ini sudah ya. iya. Coba Masuk dites. Ya, sudah. Oke. Iya, iya. Ulang. Sudah bisa, Pak ya. Oke, jadi teman-teman ada mahasiswa dan mahasiswi di program studi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado yang saat ini memprogramkan mata kuliah informasi. Hari ini ya saya bersama Natalis Ransi kebetulan mendapat kehormatan untuk kesempatan berbagi saja ya, kita sebut berbagi atau berbincang bersama untuk mata kuliah informasi. Ini pertemuan kedua ya di sini ya. Iya, pertemuan kedua. Ini mahasiswa semester 3. Semester 3. Iya. Baik. Semoga ya teman-teman semua itu tersesat di jalan yang benar ya. Tetap di jalan yang benar bersama teman-teman yang lain untuk selalu belajar ya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu saya Natalis Ransi. Sehari-hari saya itu dosen ilmu komputer. Pak Natalis. Suaranya tak masuk, Pak Natalis. Pak Natalis. Suaranya hilang lagi, Pak. Bentar. Bentar ya. Sebentar. Saya ada gangguan teknis. Saya atur kembali nih. Suaranya kenapa tidak keluar? Waduh. Bentar, Pak ya. Sepertinya spek komputer saya mulai meraju nih. Disconnected. Oh ini ya.
Jadi nih. Bentar. Paired. Coba dicoba Pak. Coba ngomong Pak. Wah, tetap tidak masuk. Kenapa ya? Sepertinya komputer saya mulai marah dengan saya. Waduh. Tidak masuk ya suaranya. Kenapa ya? Atau saya leave lagi Pak, nanti saya masuk lagi. Pak Natalis di situ saja Pak ya. Oke. Saya leave aja sudah tidak bisa ini masalahnya. Bentar. Dia sudah marah dengan saya. Force quit. Zoom. Ya. Halo Pak Natali, suara saya bisa didengar? Bisa. Sudah masuk lagi sekarang. Mantap. Alhamdulillah. Ya. Video saya tinggal ya. Oke, ya. Coba kita tes. Ya, silakan Pak Natali dilanjutkan. Halo. Pada hari yang baik ya, yang ada di Facebook. Kelas sistem informasi sore hari ini. Baik, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Siti yang sudah mengundang kita berbagi sore hari ini tentang sistem informasi. Baik, ini adalah pertemuan kedua, ya. Jadi kita akan coba bersama-sama lagi kembali berbagi tentang apa itu sistem informasi dan bagaimana dia didesain. Khusus ini saya beri judul contoh cara desain dan implementasinya. Kalau contoh mungkin kita akan sedikit saja karena saya kira teman-teman juga sudah mulai ada di awal. Begitu kira-kira Ibu Sisi ya. Jadi perkenalkan sekali lagi ya. Saya Natalis Ransi, sehari-hari dosen ilmu komputer di SMIPA Universitas Aluk-Oleo Kendari. Hari ini kita akan berbincang atau saya akan berbagi tentang sistem informasi dan tentu saja lebih ke hal teknis kita akan demokan berhari. Nah, sumber bacaan apa yang akan saya sampaikan berikut itu ya 1 jam mendatang itu kurang lebih saya ambil atau saya sadur dari 2 sumber utama. Yang pertama dari buku dari Hans van der Heijden itu dari Oxford University, itu judulnya Design Management Information System, itu bisa ditulis. Dan juga yang kedua itu buku dari Raymond dan George, itu dengan judul Management Information System dan atau dalam hal ini copyright oleh Pearson dan itu terbit 2007. Itu terjemahannya untuk Indonesia ada, silakan konfirmasi di beberapa pustaka ataupun perpustakaan yang ada ya. Kedua buku ini saya rujuk sebagai bahan bacaan atau sumber bacaan apa yang akan saya sampaikan ke depan. Begitu ya. Mudah-mudahan buku-buku ini harusnya tidak asing begitu untuk kita mahasiswa karena beberapa perkuliahan juga yang saya ikuti, entah itu ketika melanjutkan studi di strata 2 ataupun di beberapa seminar, beberapa literatur saya lihat beberapa sumber bacaan sistem informasi memang menggunakan kedua sumber ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di awal, kira-kira di semester 3, Anda yang semester 3 sekarang itu
kalau boleh tahu, Bu Sisi, dalam desain apakah berarti database sudah ada ya, sudah diperkenalkan ya, atau sementara ya? Halo? Ya, bisa terdengar, Pak. Oke, ya. Baik. Biasanya kita ini dulu, kita apalagi namanya kita sepakat dulu, atau kita satu frekuensi dulu, apa itu sebenarnya sistem informasi. Kita bermain di ranah mana kalau kita melihat itu lebih paripurna saja ya. Jadi teman-teman, ketika kita bicara sistem informasi, maka rujukan yang selalu ataupun menjadi bahan bacaan saya ataupun menjadi rujukan saya untuk mengenal sistem informasi itu, maka saya menggunakan pendekatan ini. Ada yang namanya piramida pengetahuan. Jadi di piramida pengetahuan, seperti yang kita tahu namanya piramida berarti seperti segitiga, kemudian semakin ke bawah semakin melebar. Ini seperti jam. Oh, ini belum di share screen ya? Iya, belum, Pak. Sorry. Kalau begini, sudah? Nah, baru ini masuk. Aduh, saya bicara sendiri ternyata tadi. Ada referensi. Aduh. Oke, saya coba sekali lagi saya Natalis Ransi hari ini akan membawa mata kuliah tentang cara desain dan implementasi daripada sistem informasi itu. Saya tidak akan mengulas bahas tentang teori dan sebagainya karena dalam 1 jam ke depan saya akan sisihkan dengan beberapa teknis ya, atau kita akan lihat itu secara teknis. Baik. Sekali lagi sumber bacaannya ada 2. Apa yang saya akan sampaikan ini banyak saya terinspirasi oleh 2 sumber bacaan ini. Yang pertama adalah buku daripada Hans van der Heijden. Kurang lebih begitu bacanya ya, Van ya. Ya, bagaimana Pak? Hans van der Heijden. Bagaimana bacanya ini? Ya, Hans van der Heijden. Hans Iya. van der Heijden. Ya. Iya. Heijden. Ini salah satu buku yang saya pakai dalam beberapa pertemuan atau dalam hal membahas informasi. Yang kedua itu buku daripada Raymond dan George, itu judulnya Management Information System, ya, oleh Pearson Edition, itu tahun 2007. 2 buku ini saya kira menjadi bacaan wajib bagi teman-teman yang mau atau sekarang sedang memperoleh mata kuliah sistem informasi. Selain sumber-sumber bacaan yang dari internet yang bersebaran ataupun ada di beberapa sumber yang lain, silakan. Tetapi di dalam kuliah itu saja atau dalam memahami sesuatu, pesan saya kepada teman-teman semua, ada sumber bacaan utama. Nah, sumber bacaan utama kita adalah ini sebagai supaya kita itu terstruktur begitu dalam memahami, paling tidak dalam belajar begitu ya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat Anda tersesat di jalan yang benar. Boleh ketemu saya hari ini di mata kuliah sistem informasi. Saya juga membawakan mata kuliah serupa di program studi ilmu komputer maupun pendukungnya seperti basis data di informatika dan beberapa mata kuliah pemrograman yang lain ya. Baik, untuk memahami dia lebih jauh atau kita supaya satu frekuensi, maka kita satukan dulu frekuensi kita teman-teman semua yang ada di kelas ini. Ini sudah berapa yang bergabung? Pak Natalis bisa di start slideshow-nya? Itu slideshow-nya ya. Saya punya tool ini tidak. Kalau begini saja? Gimana Pak? Begini tidak kelihatan ya? Bisa, tapi waktu di live kecil tulisannya Pak. Karena saya kasih bikin kotak kan. Bisa di-run kah Pak? Oh begitu ya. Ini bukan PowerPoint ya? Bukan. Ini sudah Oh ya besar, sudah, ya? mungkin begini Pak. Ya, begini lebih baik. Ya, boleh Pak. Oh, Ya. iya. Lanjut Pak, lanjut. Sebelum saya bahas terlalu jauh atau memberikan contoh, kita satu frekuensi dulu dengan cara kita memahami sistem informasi ataupun komponen terkecil daripada sistem informasi itu, yaitu informasi itu sendiri. Saya sering menggunakan pendekatan ini teman-teman. Ya, pendekatan ini adalah pendekatan piramida pengetahuan yang boleh kita pahami. Jadi pendekatannya seperti ini, bahwa sebagian besar yang kita miliki itu adalah data. Ya. Apa itu
data adalah fakta atau kejadian. Tetapi ketika kita bicara tentang sistem informasi dan kaitannya dengan data, maka data itu, ya, terminologi data yang kita maksudkan adalah sesuatu atau fakta atau kejadian yang sudah terkomputerisasi. Ingat, ya. Jadi kita bicara data di sistem informasi, maka yang kita bicarakan adalah fakta atau kejadian yang sudah terkomputerisasi. Biasanya dalam beberapa kasus sistem informasi, data ini direpresentasikan dalam bentuk table dalam sebuah skema basis data. Begitu, teman-teman. Jadi ketika Anda semester 3 ini belum dengan program basis data atau sama-sama secara paralel dengan program basis data, ini mudah-mudahan secara paralel juga Anda pahami. Dan jika sudah di semester 1 atau semester 2 Anda memahami tentang basis data, akan lebih bagus lagi untuk memahami ini lebih baik, ya. Supaya ada timbal balik. Begitu Ibu Vivi, kira-kira dari sekian mahasiswa yang bersama kita hari ini, kalau dipantau yang mengatakan bahwa dia sudah paham apa itu data, berapa kira-kira? Silakan di kolom komentarnya Facebook Ibu Vivi disampaikan ya atau tidak, sudah paham betul tentang data. Ya, mudah-mudahan di angka 50% lebih ya, Bu Vivi ya. Ya. Bahwa kita sudah sepakat ketika bicara data di komponen sistem informasi, maka lebih banyak kita merefer data ini kepada fakta atau kejadian yang terkomputerisasi. Bagaimana bentuk nyatanya, bentuk teknisnya adalah berbentuk tabel di sebuah skema basis data. Saya akan mendemokan sebentar beberapa tools yang bisa teman-teman pakai, ya. Baik, kemudian tingkatan setelah menjadi data, ya, setelah data terkomputerisasi tadi, maka satu tingkat naik itu disebut dengan informasi. Semakin kecil itu adalah informasi, ya. Nah, semakin kecil lagi, maka kita menyebutnya dengan pengetahuan. Nah, gunanya apa pengetahuan? Gunanya untuk mendukung kebijakan yang kita ambil, apakah sebagai individu atau sebagai organisasi, gitu ya. Jadi menjelaskan piramida pengetahuan ini kurang lebih demikian. Jadi yang paling dasar kita bicara tentang data, kemudian setelah data diolah, maka dia memiliki makna. Data yang diolah memiliki makna, itu sering kita sebut dengan informasi. Nah, ketika informasi diolah hanya sedikit, ya dianalisis, kemudian dicari model, dicari pola, dicari rules, dicari persamaan matematikanya, dicari persamaan regresinya, dicari apapun namanya, maka dia menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini sekali lagi dipakai untuk kita sebagai individu, untuk kita sebagai komponen organisasi untuk mengambil kebijakan. Maka, kebijakan yang disarankan ketika sistem informasi masuk sebagai komponen di dalam organisasi adalah kebijakan yang didasarkan atas pengetahuan, yang didasarkan atas informasi, yang didasarkan atas data. Dengan kata lain, bahwa kebijakan yang diambil harus bersumber daripada sebuah sistem informasi. Begitu Bang Dedi, Ibu Vivi. Ya, mudah-mudahan ini kita sepakat dulu di sini sebelum kita masuk ke terminologi sistem informasinya itu sendiri. Ya, karena terminologi informasi teman-teman ya, teman-teman semua, informasi kan ada dua ada sistem, ada informasi. Kita tadi sudah bahas informasinya lebih jauh. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di kelas ini paham bahwa informasi yang kita masukkan adalah seperti tadi, bukan misalnya berita tentang apa, bukan, tetapi tentang proses transformasi. Di sini ya, di sistem ini kita kenal dengan proses transformasi data menjadi informasi. Ada komponen teknologi di situ. Nah, ketika kita menyatukan komponen-komponen teknologi itu menjadi satu, itulah yang disebut dengan sistem informasi. Karena sistem informasi itu adalah berusaha mentransformasikan data yang dikumpulkan ya berdasarkan fakta atau kejadian yang terkomputerisasi menjadi sebuah informasi. Di tahapan ini terdapat banyak komponen-komponen kecil, banyak komponen-komponen yang saling terpisah. Maka dia disatukan dalam sebuah sistem. Karena
definisi sistem kita harus sepakati bersama-sama. Definisi sistem adalah komponen, ya, komponen-komponen kecil yang saling berkaitan dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengolah data menjadi informasi. Itu kurang lebih ya definisi atau terminologi sistem informasi yang kita coba maknai bersama-sama. Kira-kira di awal mudah-mudahan kita sepakat dulu tentang ini, ya. Kemudian saya hanya 3 slide ini adalah slide terakhir, ya. Begitu ya Bu Vivi ya. Yeah. Saya teman-teman ini bukan dari pendidikan, jadi tidak tahu cara mengajar yang baik dan benar. Seperti Ibu Vivi biasa ada kuis di awal, saya tidak terbiasa. Saya baru belajar juga dari Ibu Vivi bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Itu minta maaf jika apa yang saya sampaikan ini kadang-kadang mungkin tidak sesuai yang diharapkan, seperti saya berusaha berbagi seperti apa yang saya tahu. Begitu kira-kira Ibu Vivi ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh bagaimana cara desain, yang harus teman-teman pahami juga di awal ketika bicara sistem informasi, maka ini sumber bacaan yang saya acu tersebut, 2 sumber bacaan yang ada tersebut, maka dia membagi, kalau bicara tentang sistem informasi, dia hanya membagi 2 jenis tentang informasi itu. Ya. Ada yang satu sistem informasi untuk transaction processing system, tujuannya adalah untuk melakukan supporting terhadap operation of the organization, atau operasi daripada transaksi daripada organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan sistem informasi manajemen atau manajemen information system, yang lebih fokus supportnya untuk kepada strategi atau taktik dan strategik daripada pengambilan keputusan. Nah, kalau kita coba lihat kembali ke piramida pengetahuan, maka yang dimaksud oleh 2 sumber kita tadi, bahwa ketika kita bermain di ranah sini, ya, mentransformasi data menjadi informasi, itu kita masih atau lebih besar atau lebih banyak kita main di tatanan transaction processing system. Tetapi jika sistem informasi yang kita bangun itu lebih banyak untuk melakukan support terhadap bagaimana dia ditransformasi menjadi pengetahuan untuk selanjutnya menjadi support system atau decision support system, itu kita bicara di ranah atas ini. Ya. Sekarang yang lebih banyak kita bahas di awal, kita bicara dulu di ranah bawah ini, yang hitam di bawah ini. Ya, ranah ini adalah ranah ini, transaction processing system. Jika saya di beberapa pelajaran khusus untuk sistem informasi, teman-teman, saya lebih banyak ke sini, ya, lebih banyak ke transaction processing system. Sedangkan untuk yang ini transformasinya ada mata kuliah lain, misalnya data mining, business intelligence, kemudian machine learning, itu masuk komponen sini, masuk komponen decision support system, itu masuk kepada sistem informasi manajemen, karena tujuan akhirnya untuk strategic decision. Sekali lagi, ini referensi menurut 2 sumber bacaan saya. Jika Anda menemukan ataupun terkonfirmasi di sumber lain bahwa tidak seperti ini dan sebagainya, silakan dikonfirmasi, tetapi sekali lagi ini adalah saya ambil atau saya rangkum berdasarkan 2 sumber bacaan. Kenapa saya bilang itu? Karena ya, kalau kita kadang-kadang mengetikkan saya sistem informasi di dalam media search engine, begitu akan diberikan kepada kita seluruh hal yang ataupun secara menyeluruh tentang sistem informasi itu. Tetapi sekali lagi saya mengajak teman-teman bahwa untuk khususnya Anda yang memang memperdalam informatika, khususnya informasi, lewat bangku kuliah, ya ada buku referensi yang bisa diacu begitu, sehingga ketika ada diskusi-diskusi ataupun ketika ada mulai nanti secara teknis kita bahas, kita lebih ada arah gitu untuk memisahkan mana tahu yang disebut dengan sistem informasi manajemen, mana tahu yang disebut dengan decision support system, mana tahu yang disebut dengan transaction itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita lebih mudah memahami. Kira-kira begitu yang coba disampaikan. Sampai di sini supaya ada timbal balik, kira-kira Ibu Vivi bisa saya sambil monitor, Pak. Ayo, ada yang mau bertanya? Ya, mau bertanya dulu seperti apa, supaya sekali lagi penting Kalau untuk begitu, kita frekuensi dulu.
Kalau begitu Enci mau coba ya. Ya. Apakah ini mahasiswa semua saya pindah dulu di diskusi. Jadi ya. Oh, tidak masuk ya. Nah, Enci mau coba ya. Mau coba apakah ada di mahasiswa memperhatikan? Coba sebutkan piramid pengetahuan. Mana tadi itu ya? Nah, jangan di-share, Pak. Oh, Sebutkan 4 komponen di dalam piramid pengetahuan. Ayo semua mention ya. Mention di ini. Ayo. Mention di chat group. Sepertinya mahasiswa saya ini yang lain belum masuk di Facebook, Pak. Mereka masih di WhatsApp. Nah, bagus Heriko. Heriko kebijakan. Oke. Heriko akan dapat hadiah dari Enci ya. Heriko nanti WA di grup WA. Tulis nama lengkap dan NIM. kata poin. Bagus Heriko. Ya, lanjut Pak. Oke, kita lanjut ya. Share screen lagi mungkin. Oke, kita lanjut. Saya share screen dulu. Kita lanjut. Nah, oke ya. Jadi setelah piramida pengetahuan, transformasi sistem kita sudah paham bersama. Nah, ini slide saya yang terakhir adalah bagaimana kalau kita mendesain sebuah sistem informasi itu, ya? Bagaimana kita berusaha mendesain sebuah sistem agar data dan informasi ini betul-betul menjadi valid, menjadi terverifikasi, menjadi tervalidasi, menjadi terpercaya, menjadi tertelusur, dan semua istilah-istilah yang menguatkan kita ya dalam desain sistem informasi itu. Ingat teman-teman bahwa ketika suatu saat mungkin semester 5 atau semester 7 Anda sudah mulai pegang proyek begitu ya. Anda sudah mulai pegang proyek apakah sistem informasi dan sebagainya. Saya sarankan kepada Anda untuk mendesain sistem informasi itu sesuai dengan kesepakatan umum yang sudah ada di buku-buku tentang sistem informasi. Boleh teman-teman itu berimajinasi atau berkreasi, tapi jangan meninggalkan apa-apa atau model-model strategi yang sudah dibukukan dan sudah dibakukan dan sudah disepakati bersama-sama oleh seluruh dunia bahwa dalam mendesain sebuah sistem alangkah baiknya begini, begini, dan begini. Nah, bagaimana itu? Kita coba lihat. Ini. Jadi, untuk mendesain sebuah sistem informasi, ya, 4 hal ini yang secara paralel dan juga mungkin juga secara sekuensial itu dilakukan. Ya, yang pertama adalah bisnis proses, yang kedua adalah data model, yang ketiga adalah implementasi itu sendiri sistem informasi, dan keempat adalah evaluasi. Nah, bisnis proses seperti apa yang dimaksudkan oleh saya? Yang bisnis proses yang saya maksudkan ini adalah ketika teman-teman itu sudah mau mendesain sebuah sistem informasi, itu harus hidup bersama dengan bisnis proses itu. Dosen senior saya pernah mengatakan, ketika Anda itu sedang berfokus pada sebuah pekerjaan, biarkan setiap hela nafas Anda itu, setiap Anda menghirup kemudian melepaskan lagi, biarkan setiap komponen yang sedang Anda kaji itu turut ada, begitu. Ya, artinya apa? Artinya kita harus bersungguh-sungguh memahami bisnis proses. Saya kasih contoh. Misalnya, Anda membangun sistem informasi akademik, ya, misalnya sistem akademik di perguruan tinggi, maka pengetahuan yang Anda miliki sebagai seorang desainer sistem informasi adalah pengetahuan setingkat level rektor. Ini yang harus kita pahami bersama, teman-teman.
Ingat, bisnis proses yang saya maksudkan adalah memahami betul ya aturan-aturan, memahami betul komponen-komponen terkecil, memahami betul setiap tugas dan fungsi komponen itu di dalam secara paripurna. Karena itu sering saya menyebutkan bahwa kita yang berada di atau tersesat di jalan yang benar ini dalam artian mempelajari sistem informasi itu boleh menjadi apa saja, bisa menjadi rektor, bisa menjadi direktur rumah sakit kalau kita mau mendesain sistem informasi rumah sakit, ya, mau bisa menjadi pemilik swalayan jika kita ingin mendesain sistem informasinya swalayan, bisa menjadi apa lagi dan seterusnya dan seterusnya, ya. Ini yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa, ya. Jika, tapi ini levelnya Ibu Vivi kita bicara sebagai kalau di kualifikasi nasional itu tidak hanya programmer ya, Ibu Vivi ya. Kita bicara ini sudah ke sistem analitis ketika kita bicara di sini, ya. Betul. Karena harapannya Unima saya kira sama ya. Saya kira harapannya bahwa output dari Anda S1 atau di level 6 ini capaian Anda itu tidak sampai di programmer saja atau programmer saja, tetapi bisa kalau bisa menjadi project manager begitu ya di sistem informasi. Betul. Jadi itu juga yang harus teman-teman sadar diri. Nah, sadari bahwa saya ini levelnya S1 loh, S1 informatika. Level S1 informatika itu berada di level 6. Nah, saya itu kerjanya itu harusnya tidak hanya sebatas programmer, tetapi sudah masuk ke project manager, katakan seperti itu. Nah, ketika kita bicara project manager, ini, ketika kita dapat project informasi, nah, bicaranya atau ngobrolnya itu, atau pengetahuannya itu sudah di level ini. Saya punya pengalaman ketika mengajar sistem informasi kepada teman-teman di sini, di Kendari, itu setelah saya telusuri mereka berpikirnya masih itu, masih menjadi operator sistem informasi, masih menjadi programmer yang mengerjakan satu function. Tidak lah, bisa bilang tidak deh. Itu Anda dapat di mata kuliah pemrograman, betul nggak? Itu Anda dapat di mata kuliah database, itu Anda mata kuliah di object oriented programming, itu Anda dapat di programming 1, itu Anda dapat di programming 2. Level itu di situ Anda berpikir, artinya itu level semester 1, semester 2. Ketika naik level semester 3 seperti ini, pelan-pelan cara berpikir teman-teman, paradigma teman-teman itu harus seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jika Anda mengerjakan sistem informasi akademis, maka pengetahuan Anda, keterampilan Anda itu harus level rektor. Bagaimana Bu? Betul, Pak. Ketika memperoleh atau ketika mengerjakan tugas sistem informasi yang paling sederhana, misalnya toko, berarti Anda harus level manajer toko atau pemilik toko sekalian. Karena mengerti betul bisnis proses. A sampai Z itu diketahui. Rektor itu pasti mengetahui A sampai Z daripada penjajah itu tahu. Karena dia pengambil kebijakan. Dia yang menentukan arah organisasi seperti apa. Begitu. Ya. Jadi selamat sekali lagi kepada teman-teman yang berada di kuliahnya Ibu Vivi ini. Anda tersesat di jalan yang benar, saya kira, ya. Itu yang harus dibanggakan. Oke. Kemudian data model. Nah, ketika kita bicara tentang bisnis proses, kita memahaminya dari A sampai Z. Kalau di perguruan tinggi misalnya, itu kita memahami bagaimana mahasiswa itu masuk, kemudian berproses dalam perguruan tinggi, ya. Kemudian dia sudah jadi alumni, kemudian dia sudah lulus. Nah, itu kita tahu semua itu prosesnya seperti apa, ya. Ketika masuk seperti apa, ketika dia berproses dalam seperti apa, menawar seperti apa, kaitannya dengan ekstrakurikulernya bagaimana diakui, dengan mata kuliah bagaimana diakui, bagaimana interaksinya dengan dunia lain dan sebagainya setelah dia lulus, bagaimana dia menempatkan kerja, itu semua kita tahu. Dan itu kita bisa modelkan datanya. Itu adalah tahapan kedua. Jika kita sudah tahu bisnis proses secara menyeluruh, maka kita masuk ke tahap kedua.
saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa tidak usah takut dalam proses ini. Sengaja saya tidak membuat mana yang dulu, mana yang lebih, mana yang duluan, mana yang setelah ini. Tidak, karena sejatinya ini bisa dilakukan secara paralel. Sesuai dengan pengalaman saya itu lulus S1 2008. Kemudian saya S1-nya itu matematika. Ya, matematika, tetapi di semester tertentu saya dapat mata kuliah 2. Mata kuliah basis data karena tentang teori himpunan begitu, dan mata kuliah pemrograman kebetulan saya dapat. Itu ada satu pengalaman. Saya di situ ketika ketika belajar basis data di mata kuliah tersebut di semester, kalau saya tidak salah semester 6 begitu, ada mata kuliah basis data. Karena saking tertariknya saya itu, atau di situ dosen memantik saya bahwa database adalah dasar daripada segala sesuatu kalau kamu ingin membuat sistem secara menyeluruh. Nah, ketika itu saya pahami dari menyeluruh, maka teman-teman saya punya pengalaman begini. Mata kuliah basis data itu saya selesaikan hanya dalam 2 minggu. Ya, jadi ketika modulnya itu kami dibagikan, begitu buku yang dibagikan itu dengan praktik dan sebagainya, saya tertantang, saya mengerjakan cuma 2 minggu. Ketika masuk minggu ketiga, dosennya tanya, kita mau bahas apa? Langsung kebetulan yang program waktu itu hanya beberapa orang, langsung kami angkat tangan, begitu, Pak, semua materi kami sudah selesaikan. Bagaimana? Apa yang akan kami lanjutkan setelah ini? Dosennya kaget, dia konfirmasi dan kami bisa menjawab semua apa yang ada di modul, sudah kami kerjakan semua, sudah kelihatan di komputer dan sebagainya. Dia langsung kasih tantang, kalau begitu sekarang kalian cari proyek. Ya sudah, kami akhirnya mengerjakan proyek saat itu dan mendapat pengalaman. Akhirnya sampai sejak saat itu saya lulus dari matematika, tapi karena istilahnya orang passion saya sudah mulai kena ke sistem informasi gitu, khususnya database dan sebagainya, maka saya secara otodidak belajar sendiri dengan segala sumber daya. Kemudian di 2010 itu saya sudah mulai dapat proyek profesional. Ya, sudah mulai dapat proyek profesional waktu itu, tempat juga ke Manado. Di Manado? Saya tempat ke Manado. Kapan Pak itu? 2014. Oh. Di atas Jasa Harga sama Direktorat Lalu Lintas. Oh. Saya waktu itu masih ketua kepala jasa ranjangnya itu Pak Wahyu Wardana. Beliau mengundang saya untuk desain beberapa dan sebagainya. Saya sempat ke Manado dalam 3 hari kalau tidak salah. Ya, karena perjalanan waktu 2010 sampai 2015 itu saya dapat proyek-proyek kecil-kecilan dan sebagainya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk sekolah tahun 2011 itu saya sekolah di Gajah Mada di IGM di komputer dan selesai 2014 itu mulai selesai, dan kebetulan 2015 saya bergabung dengan WHO, kembali tersesat lagi di jalan yang benar lagi, dan kembali kita menjadi seperti sekarang profesinya sebagai dosen. Dan jadi teman-teman, sekali lagi bahwa ya saya saja ya dari luar informatika atau ilmu komputer ya bisa menyesuaikan dalam tanda kutip waktu yang singkat untuk bagaimana memahami sistem informasi, memahami basis data dan seterusnya itu. Apalagi Anda dari awal sudah dikenalkan dengan struktur data, mungkin dengan pemrograman objek. Saya punya pengalaman itu secara otodidak lebih banyak dan mengikuti beberapa pelatihan, dan akhirnya dapat beberapa sertifikat kompetensi ya. Saya akhirnya memperdalam itu dengan sertifikat kompetensi, akhirnya bisa percaya diri untuk membahas ilmu ini lebih jauh ya. Karena sistem informasi sendiri saya dapatnya nanti kuliah S2 itu di PRAD maupun di S2 di ilmu komputer di UGM. Oh iya. Nanti di situ baru saya lebih jauh dapat tadi referensi buku tadi. Makanya saya ternyata istilahnya ini ada tuh, istilah begini ada tuh. Karena dulu sejatinya saya melakukan ini secara kasus begitu, baik case ya. Saya mengalami itu juga yang membuat terkadang terkadang saya lebih
lebih sepakat dengan buku-buku yang bersifat praktis ataupun lebih menceritakan pengalaman teknis dalam berbagi. Bukan buku-buku yang menyatakan bahwa menyusunnya A, Z, tidak, lebih kepada yang membagikan hal-hal yang bersifat praktis ataupun best practice kira gitu. Nah, kemudian implementasi tentu saja setelah kita memahami data model, maka kita lakukan implementasi. Dari implementasi itu mulai daripada desain database-nya, bahasa pemrograman apa yang dipakai dan sebagainya, environment yang digunakan dan sebagainya, maka setelah itu dilakukan maka kita memberikan sistem informasi kita itu kepada klien dan kita lakukan evaluasi dan ini terus berputar sampai batas yang tidak bisa ditentukan, karena kan teman-teman pasti mengetahui ya, pasti ada sistem informasi versi 1. Kemudian besoknya versi 1.2, besoknya lagi versi 1.5, tiba-tiba muncul versi 2, ya, versi 5. Bagaimana memaknai itu? Itu semua ada maknanya, ya. Ada maknanya. Paling tidak satu versi itu memiliki alur proses 1, kemudian yang kedua lagi, dan seterusnya nanti Anda pelajari di rekayasa perangkat lunak, saya pikir ya, ada metode waterfall, spiral, ataupun yang sekarang ada yang sedang terkenal sekarang ada yang Agile. Orang menyebut sebagai apa? Agile, Scrum itu ya. bisa dipakai. Tapi itu di mata kuliah rekayasa perangkat lunak kalau saya tidak salah. Iya betul. Tapi semua komponen itu akan dipakai, ya, akan dipakai dalam informasi. Jadi teman-teman mulai sekarang pahami betul setiap mata kuliah itu, ambil intisarinya dan ya tempatkan betul di otak Anda. Minta kepada Tuhan, sisipkan Tuhan pengetahuan ini di sebagian otak saya untuk saya pakai di semester 4. Ya, karena cara belajar di informatika itu seperti itu. Apa yang Anda pakai, ada yang belajar sekarang itu dipakai untuk semester 4, di semester 5 dan seterusnya. Jadi jangan mulai sekarang jangan menganggap setiap mata kuliah itu sebagai sebuah komponen yang terpisah-pisah. Kalau bisa satu. Contohnya saya kasih contoh ya. Saya punya prinsip begini ketika kuliah di Bu Vici, bahwa kalau bisa mengerjakan satu untuk beberapa mata kuliah, kenapa tidak? Karena dengan itu kita bisa merangkai setiap hal ya yang secara kesinambungan. Contohnya misalnya apa? Contohnya kan sekarang mungkin mahasiswa lagi mata kuliah basis data ya. Iya ada Pak. Ada mata kuliah basis data. Itu kan pasti biasanya dosennya kasih proyek kan buat desain basis data apa kan. Nah, usahakan itu kalau bisa connect dengan mata kuliah sistem informasi. Jadi setiap diri Anda dari sekarang temanya itu satu, pastikan yang Anda suka itu apa. Misalnya yang suka, ya, kalau bisa tahu ini Ibu Vici hobinya teman-teman ada semester 3 ini, boleh ada yang sebutkan satu hobi apa gitu? Oh ya, coba dari mahasiswa katanya hobi apa, ayo Kanci sampaikan. Nah. Hobi, ayo Dandi, Ilwan, Jorgi, Haselin, Ketut. Coba ketikkan hobinya apa. Hobi mata kuliah. Mata kuliah. Tidak, yang dia sedang lakukan sekarang apa? Oh, hobi umum deh. Hobi umum deh. Ya, silakan. Mungkin dia suka apa? Coba sebutkan hobinya apa. Dandi? Atau sudah ada proyek apa yang sedang diselesaikan sekarang? Dapat proyek apa? Belum Pak, ini perkuliahan kita masih baru dimulai kan. Atau apa yang dia ingin? Oh, ini ada memainkan alat musik. Oh, alat Heriko. musik. Siapa lagi? Ayo yang lain, Heriko. Katanya memainkan alat musik. Oh, oke, mantap. Ya, kita pakai contoh siapa? Heriko ya. Heriko. Nah, jadi Heriko ketika Anda sekarang sudah tahu atau ada yang membaca, ada yang travel nih Pak. Oh, travel. Oke, mantap. Mungkin delay ini percakapan kita. Ada yang hobi editing. Oke. Saya punya catatan tadi, ada dua yang bisa saya kasih contoh. Misalnya yang hobi traveler sama musik tadi ya. Ya. Kita kasih langsung saja. Bilang
atau Anda sekarang dalam mata kuliah basis data dan sistem informasi, Anda akan membuat sistem informasi alat musik. Langsung saja, katakan dalam bentuk e-commerce. Jadi saya akan membuat sebuah e-commerce yang khusus tentang alat musik. Nah, Ya kan? Atau tadi yang kedua, traveler hobinya. Buatlah sistem informasi traveler. Tidak usah yang canggih dulu. Buat dulu database-nya. Ya? Misalnya, kita mulai dari contoh yang pertama tadi. Tentang alat musik. Sekarang ada Anda berusaha mengidentifikasi. Kalau bicara tentang alat musik, secara formal, orang-orang seni, teman-teman di seni itu, mengkategorikan alat musik seperti apa? Ya? Apakah alat musik itu dibedakan menjadi kategori ditiup misalnya, ya, ditabuh misalnya, ataupun dipetik misalnya, ataupun kalau biola itu disebut apa ya? Di jeng digesek begitu ya. Itu bagaimana di teman-teman seni? Siapa tadi? Heriko tadi harus masuk sampai ke sana. Itu yang saya sampaikan dengan mengerti betul bisnis proses. Harus masuk sampai ke buku-buku seni. Sebenarnya dalam seni alat musik itu, teman-teman di seni musik, kalau Anda wawancara dengan profesor musik, gitu, itu bagaimana membagi alat musik itu secara formal. Anda bisa mulai dari sana. Kalau yang hobi traveler tadi, mulailah dengan di dinas pariwisata itu, traveler atau tempat-tempat wisata itu bagaimana mereka mengkategorikan, itu harus sampai ke sana menyelidikinya. Nah, di dalam kitab suci juga kan ada ayat yang kalau kita mau sesuatu itu harus diselidiki. Nah, selidiki ini adalah proses memahami proses bisnis, kira-kira seperti itu ya. Baik, supaya ada output dari apa yang kita sampaikan ini, apa ini? Masih ada waktu, Pak? ada, Pak. Oke, saya coba apa namanya ini ya. Saya coba presentasi saya teman-teman yang sampai di sini. Ini saya akan coba langsung saja ya. Oke, saya close saja dulu. Ya. Untuk bisnis proses, maka kita masuk sekarang ke desain. Saya kasih contoh demo saja sedikit ya. Bu Siti ya. Boleh, Pak. Oke, mari kita memahami ini lebih jauh. Saya akan buka file presentasi seperti ini kira-kira kalau bisa dilihat, dan saya akan tulis. Saya akan buat sistem informasi alat musik. Nah, ini oleh salah ya, sistem informasi. Ini pakai aplikasi apa, Pak? LibreOffice ini. Oh, LibreOffice. Oke. Sebentar, ini saya tulis dulu rumusnya ya. Yeah. Sistem informasi alat musik ya. Alat musik gitu ya. Oleh siapa tadi? Heriko ya. Tadi namanya Heriko. Heri. CHO pakai di belakangnya pakai CHO. Oh. Heriko. Yes. Gitu ya? Ya. Nah, setelah ini nanti apa yang harus dilakukan pertama? Kita mengerti dulu yang disebut. Loh, kok ini banyak-banyak. Kita kalau terus ini. Oh, sebentar saya delete dulu. Saya delete dulu ini. Oke. Jadi kita buat sistem informasi alat musik ya, Ibu Vivi ya. Ya, Pak. Oke, yang pertama itu kita harus pahami dulu tadi bisnis. Rulesnya seperti apa? Ya. Ya, saya kasih contoh, misalnya gini, bahwa kalau kita mengidentifikasi musik, kita menuliskan bahwa alat musik itu dikategorikan dalam beberapa kelompok. Pernyataan ini benar tidak? Benar kan? Betul. Kemudian, sebelum ke sini juga, alat musik itu punya nama berbeda atau punya nama saja. Nanti kita punya nama, kemudian cara main yang masing-masing. Setiap alat musik punya ini.
punya nama, punya cara-cara dimainkan. Setiap posisi role yang kita tuliskan itu, yang saran saya di awal, tuliskan yang bersifat general, yang secara umum mudah dipahami dan sepakati secara umum. Jangan dulu menuliskan hal-hal yang mau diperdebatkan di sini. Ya. Ini adalah proses memahami sistem yang kita buat. Nanti akan ada beberapa di sini. Ini saya kasih hal yang contoh saja. Setelah kita business dulu, maka kita melakukan namanya data model. Ya, data model itu bisa dilakukan dengan cara apa, teman-teman? Bisa dengan cara melakukan namanya ekstraksi atas entitas dari rules ini. Contohnya seperti apa? Entitas yang saya masukkan di sana, pertama pasti ada alat musik, ya kan? Kemudian pasti ada kategori alat musik, pasti, dan seterusnya. Kita harus mengidentifikasi, namanya data model, identifikasi dulu entitasnya seperti apa. Seperti di sini, ya, data model yang pertama kita lakukan adalah identifikasi entitas. Nah ini data model yang kita lakukan pertama, ya. Kemudian yang kedua, kita kembali mendapatkan copy sorry. Yang kedua, kita data model ini kita lakukan yang namanya relasinya. Kalau di bahasa buatan nanti disebut dengan relational database, ya, di pijak itu. Relasi antar entitas. Ya, ini kita identifikasi, kita tulis. Yang bisa kita lakukan di sini adalah kita menuliskan ini, bahwa alat musik itu satu kategori alat musik. Satu alat musik dapat dikategorikan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pernyataan ini benar nggak kira-kira? Misalnya alat musik gitar itu alat musik petik dan alat musik apa? Atau apa contohnya? Alat musik petik dan di ini. Tapi kira-kira pernyataan ini, kalau kita agak susah sekarang, kita menilai dulu pernyataan ini bernilai valid atau benar atau tidak kira-kira. Suatu alat musik dapat dikelompokkan dalam kategori. Misalnya biola itu kan bisa digesek dan bisa dipetik, ya. Atau apa? Henry kok ini harusnya lebih tahu ini, karena dia kan suka alat musik. Nah, yo Henry, betul tidak itu? Betul nggak pernyataan ini? Supaya meyakinkan kita betul pernyataan yang saya bangun ini, kalau bisa diberikan contoh. Kategori apa, Pak? Kategori Misalnya alat musik, satu alat musik. Misalnya drum. Drum itu ditabuk atau di apa ya? Dipukul. Yes. Dipukul itu sama dengan ditabuk. Kalau tidak benar, kita bisa satu alat musik dikelompokkan dalam satu kategori. Begitu? Satu alat musik dapat dikelompokkan dalam satu kategori. Bisa satu alat musik dikelompokkan dalam satu kategori. Misalnya gitar dengan ukulele, itu kan sama-sama alat musik yang disetir. Bisa, iya. Kayaknya satu alat musik satu kategori, Pak. Kategori cara memainkan ya, Pak? Ya, kategori cara memainkan. Satu kayaknya. Oke. Yang dua kan jarang-jarang. Atau? Ya, tapi kalau seandainya itu kita dapat, maka dengan sendirinya ini runtuh. Oke. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi mengidentifikasi relasi tadi, saya memberikan yang umum. Kalau itu tidak dipenuhi, maka kita turunkan satu level. Kalau ini dipenuhi, ya sudah. Ini artinya sebagai contoh, misalnya kalau ini saya balik, berarti begini. Satu kategori alat musik
ya. Satu kategori alat musik, misalnya tadi memainkan, itu akan ada beberapa alat musik kan? Bisa nggak kira-kira ini? Bagaimana ini bahasanya? Satu kategori cara begini. Satu kategori alat musik, enggak. Begini. Maksud saya begini. Beberapa alat musik dapat dikategorikan menjadi satu kelompok. Ya boleh nih Pak, masuknya. Cara memainkannya, gitu ya? Ya betul. Dapat musik, dapat dikategorikan menjadi satu kelompok. Ya, betul. Ya, jadi teman-teman ini materinya saya tidak persiskan ya. Tidak ada skenario, tidak ada dusta di antara kita. Ini saya ambil dari Heriko ini. Heriko itu kita. Ya, supaya mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman punya daya kreasi lagi ya. Baik. Ini satu pernyataan ini sekarang mari kita coba implementasikan. Ini sudah kalau kembali ke presentasi saya tadi sudah selesai business process, sudah selesai data modeling. Sekarang kita implementasi. Bagaimana? Bisa ini? Bisa Pak. Oke, kita implementasi ya. Mari kita sekarang. Implementasi yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan MySQL Workbench. Mungkin juga sudah pernah pakai atau sudah pernah lihat namanya aplikasi MySQL Workbench. Ini namanya implementasi untuk data modeling. Ya. Jadi yang kita sudah punya tadi ya, business rules dan data model, kan kita harus lanjutkan ke implementasi. Implementasi kita tidak boleh melanggar apa yang kita sudah sepakati dua hal sebelumnya. Begitu ya, kira-kira ya. Nah, teman-teman, untuk jawaban dari Anda, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Begitu ya kira-kira ya. Saya bisa lanjutkan Pak. ini. Oke. Jadi dua hal yang kita sudah lakukan tadi, kita akan coba implementasikan. Salah satu tools yang bisa Anda pakai adalah MySQL Workbench. Caranya, kita kemudian kita add diagram seperti ini, kemudian kita mulai menggambar yang kita sebut tadi. Oh, ada alat musik, ya, alat musik. Karena saya akan membuat sisi informasi alat musik, maka entitas atau komponen paling yang harus ada adalah alat musik itu. Betul tidak? Betul. Kemudian kita lihat alat musik itu apa? Ya biasalah kita harus kasih misalnya, ingat di dalam sebuah konsep Anda sebagai sebuah sistem engineer atau apapun namanya, apakah dia database administrator dan sebagainya, harus punya imajinasi. Ya, imajinasi yang saya masukkan adalah ciptakan atribut yang boleh Anda, biasanya orang bersiap ya saya nanti kalau ada pertanyaan saja ya, kenapa sampai harus ada ID itu nanti belakangan ya, harus ada nama ya, harus ada mungkin pencipta gitu ya, yang diakui alat musik itu siapa yang ciptakan, mungkin sampai di situ. Mungkin tiga atribut ini yang akan kita simpan. Ini adalah proses implementasi data. Kemudian untuk menganukan apa yang kita sudah tulis di sini tadi, katanya alat musik dapat dikategorikan dalam menjadi beberapa alat musik dapat dikategorikan menjadi satu kelompok berdasarkan cara memainkan. Maka yang kedua kita boleh tuliskan adalah di sini. Ya, kita buat lagi yang namanya kategori alat musik, ya kan? Kemudian kita beri nama, misalnya ID, kemudian ini adalah nama. Ya. Jadi ini kita mulai pelan-pelan tadi di piramida pengetahuan, kita mulai yang namanya data ya teman-teman, data. Ya. Nah, sekali lagi, supaya tidak melanggar apa yang kita sudah sampaikan di sini, maka kita lakukan ini.
kita merelasikan dia pakai ini. Karena kita tadi mengatakan bahwa satu kategori alat musik ini nanti akan ada beberapa alat musik. Kita pakai ini. Relasinya adalah 1N. 1 di sini, banyak di sini. Nah, oke, salah ini sebenarnya. 1 di sini, gitu. Ya. Jadi sebuah gini ya. Satu alat musik ini akan dikategorikan dalam satu kelompok. Ini adalah proses implementasi dari modeling. Kemudian setelah implementasi, langsung saja saya saya sinkronisasi, kita buat database kita lokal. Sebelumnya harus diinstal dulu ya, MySQL, Apache dan seterusnya. Itu di mata kuliah lain silakan dicari di YouTube, ataupun kalau Anda mau mengikuti ini di channel saya sediakan. Ikuti di Ayo Bincang Santai gitu. Atau di YouTube saya Natalis Ransi, di sana akan Anda temui ini lebih teratur atau lebih manusiawi ya. Ini kan tidak manusiawi ini terlalu cepat mungkin atau apa, ini tidak manusiawi ini ya. Yang lebih manusiawi, lebih teratur itu pelan-pelan ada di Ayo Bincang Santai Facebook ataupun di channel YouTube saya. Jangan lupa setelah Anda nonton, di like, di subscribe, kalau bisa di share, silakan di share ya. Di sana kita boleh diskusi lebih jauh. Ini adalah proses ya. Nah, ini dia. Oke. Dengan sendirinya tadi terbentuk ya. Saya lupa dulu namanya dan sebagainya, maka terbentuk query seperti ini sudah terbentuk, ini sudah proses implementasi. Ya, mungkin kita data nanti Anda akan temukan beberapa hal seperti bisa dikomunikasikan sekali lagi dengan informasi yang saya sampaikan ini bersifat teknis, mudah-mudahan ada didapat sedikit seperti itu. Nah, setelah database selesai, yang selesai dan lain sebagainya, maka yang kedua saya mau menunjukkan sebuah framework yang bisa Anda pakai. Mungkin sudah ada yang kenal ini. Ada yang kenal ini di semester 3 enggak? Dikenalkan di komunitas ataupun di senior ataupun di himpunan, sudah mengenalkan ini enggak? Ada enggak? Framework. Di framework. Mereka belajar pemrograman kayaknya di semester 4. Oh, 4 ya. Basis pemrograman web. Oke. Sekali lagi, nanti kalau Anda tertarik, ini channel saya, YouTube saya juga perangkat tools yang Anda pakai selanjutnya ketika mendesain sebuah informasi adalah tadi MySQL Base untuk handle database, dan untuk handle aplikasi bisa pakai di framework ini ya, bisa pakai ini sebagai referensi, ataupun mungkin di komunitas itu biasa pakai Laravel ataupun pakai CodeIgniter, itu silakan Anda pilih, Anda terapkan, atau Anda mulai pahami baik-baik ya. Jadi semester ini sistem informasi ini ya mudah-mudahan bisa men-trigger Anda di semester 2 ini dan sebagainya. Karena nanti memang pada akhirnya membutuhkan effort atau membutuhkan usaha begitu yang luar biasa. Tapi saya pikir anak semester 3 jurusan informatika ya sudah saatnya ya. Karena saya sempat juga intip-intip di universitas besar itu ya, Bu Vivi ya. Kemudian di MIT saya mengintip itu, mereka di semester 1 sudah dikenalkan ini. Oh ya? Iya. Bahkan di mata kuliah pemrograman 1, mata kuliah pertama mereka datang oleh profesornya itu dikenalkan. Dikenalkan. Karena apa? Karena dengan sendirinya ketika teman-teman di semester awal sudah tahu
tahu arahnya mau kemana, dengan sendirinya itu tadi. Semangat ya belajarnya jadinya. Semangat belajar. Kenapa saya kenalkan ini juga teman-teman? Karena saya mencontoh tadi. Kebetulan di EDEXPO RG itu ada beberapa mata kuliah yang bisa Anda ikuti minimal lihat ini. Saya termotivasi loh, kok anak ini tersambut di Oxford itu sudah dikenalkan Laravel ya? Masa kita tidak? Makanya ini kebetulan juga mata kuliah sistem informasi ya, memang karena sistem informasi salah satu karakteristiknya adalah sistem informasi berbasis web yang menerapkan bahasa-bahasa pemrograman web, ya kan? Kalau di pasaran sekarang sudah tidak ada, hampir tidak ada itu sistem informasi yang desktop itu, semua yang berbasis web. Betul. Nah, kenapa nanti semester ini baru kita kenalkan pemrograman web? Nah, ini juga saya kira harus kita sama-sama diskusi ini, atau paling tidak ada mahasiswa harus memberitahu kepada kami, Pak, saya ingin ini. Nah, maka kami berikan, ya, kami berikan. Sekarang saya dapat ide nih Pak Natalis. Ya? Dapat ide. Iya. Dapat ide untuk kita sama-sama bahas kurikulum informatika dengan teman-teman Raja Wali. Ya, itu menjadi perhatian. Saya kadang-kadang juga belum apa. Yang masih di tahapan teknis kira-kira seperti apa adik-adik mahasiswa ini supaya motivasinya lebih lagi ya, teman-teman. Karena kan kita tidak pernah tahu bahwa di mana itu putra-putra terbaik bangsa ada. Ya mungkin saja di Unima, mungkin saja di 30 orang di antara Anda yang menonton ini, itu akan menjadi seorang yang berkontribusi positif terhadap daerah, terhadap Indonesia, bahkan terhadap dunia. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk kita selalu berbagi, kan? Ya, betul. Itu kemudian untuk prakteknya sendiri, untuk contohnya ya, saya kasih tak baiknya mungkin juga harus ada contoh begitu ya dari saya sebagai praktisi gitu ya. Ini saya kasih contoh, jadi teman-teman kalau bisa tahu Ibu Isi di dalam kelas ini yang pakai Linux berapa, yang pakai Linux berapa? Bisa ditanya. Nah, coba. Berapa banyak yang pakai Windows, berapa banyak yang pakai Linux? Ayo, ada di mahasiswa. Dari mahasiswa. Bisa dijawab. Sekali lagi, biasanya pemilihan itu bukan di mata kuliah ya, jadi tidak, tapi itu lebih kepada bagaimana mengembangkan diri masing-masing ya. Karena di mata kuliah juga kami tidak boleh ya mengejarkan kepada satu spesifik produk, karena kami juga tidak bukan apa, kami juga bukan marketing daripada produk itu. Silakan adik-adik, berapa yang menggunakan Linux ini? Siapa yang menggunakan Linux? Oh, ada yang pakai Windows. Ada yang pakai Linux? Windows. Ada yang pakai? Oh, Windows. Bagus, berarti Ilwan, San sama Hendra memperhatikan nih. Kayaknya tidak ada yang pakai di luar Windows. Adakah yang memakai di luar Windows? Wah, Windows semua ini. Jorgi, oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Jadi saran saya juga nih, sebelum Anda terlalu jauh melangkah, sebelum ini terlalu jauh melangkah begitu, sebelum Anda terlalu jauh yang pakai dual boot, Pak. Oke, mantap, itu yang mantap. Ada yang pakai dual boot. Ilwan pakai dual boot Linux sama Windows. Apa lagi? Ya, jadi saran saya teman-teman, ketika Anda sudah berkarir di informatika dengan tetap mengikuti atau dengan tetap lulus di semester ini, artinya 6 bulan ke depan, ya, teman-teman ini menghabiskan waktunya di informatika, menghabiskan waktunya di kuliah informasi. Saran saya, sistem operasi komputer Anda yang Anda pakai, pakai dua boot, pakai Windows dan pakai Linux. Dan saran saya, setiap tugas yang Anda gunakan, setiap tugas yang Anda diberikan, buatlah itu menggunakan Linux. Itu saran saya. Ya,
Karena apa? Kan saya sampaikan tadi, ketika bicara sistem informasi ini, maka kita bicara sistem informasi yang sifatnya besar ke depan. Nah, kalau sudah jadi sistem informasinya dan itu mau di running di production, opsi terbaik saat ini itu adalah Linux penggunaan servernya. Ya. Nah, ketika itu harus disiapkan teman-teman. Tidak bisa nanti sudah semester akhir baru Anda belajar Linux, kemudian dengan secepatnya itu Anda familiar, tidak bisa. Itu harus, sekali lagi, ini jangan proses belajar. Ya, karena dengan Linux tersebut kita lebih memahami, alur proses kerjanya begini, fungsinya begini, prosesnya begini. Ya, itu lebih terbuka ya, karena sumber terbuka, kita juga bisa eksplorasi lebih jauh dan sebagainya, sehingga pengalaman kita di situ sangat berpengaruh. Oke, baik, lanjut. Maka dari itu, sekali lagi ini ada di YouTube saya kalau Anda mau lihat lahan. Tetapi kalau mau tidak juga, tidak apa-apa, maka saya akan demokan beberapa contoh sistem informasi yang saya bangun atau saya bersama teman-teman bangun di sini. Salah satunya adalah sistem informasi desa. Sistem informasi desa itu sudah saya buat sedemikian rupa tadi menggunakan MySQL, menggunakan MySQL Workbench, menggunakan seterusnya. Kemudian satu lagi sebelum saya lupa, ada ini PHP editor namanya PHP Store. Nah, pelan-pelan juga teman-teman kalau Anda tertarik di pemrograman web, usahakan. Ya. Usahakan mulai sekarang menggunakan ini. PHP Store. Ya. Kalau memang Anda tertarik di pemrograman ini namanya PHP Store. Ini lisensinya dari JetBrains. Kalau Anda menggunakan email institusi, silakan. Dia ada free 1 tahun. Nanti dipakai. Ya. Jadi toolsnya tadi pertama, ingat ada MySQL Workbench, ada apa ini namanya PHP Store, kemudian ada JVM, kemudian satu lagi saya kasih sebentar di akhir. Ya, ini adalah toolkit ataupun lembar kerja kita yang kita pakai. Ini kebetulan ada sistem informasi data sedang saya bangun. Seperti itu sebagai program pengabdian saya kepada masyarakat bersama beberapa teman. Ini sedang saya bangun. Maka itu saya akan demokan bagaimana ini terjadi. Itu kalau saya tidak salah, itu saya menaruhnya di mana ya? Di site kayaknya di desa kalau tidak salah. Mudah-mudahan di sini. Nah, iya benar betul. Berarti di sini saya jalankan saya dulu. Saya jalankan servernya seperti itu. Oke, dan saya sekarang siap running. Saya running ya. Oke, di sini berarti saya akan menuliskan lokal 70. Nah, jadi ini adalah webnya, tampilan depannya, ya, tentang sistem informasi desa. Nah, di mana perubahan transformasi datanya, saya akan lihat yang backend-nya kalau begitu. Saya akan ambil backend-nya. Jalan harusnya kalau tidak ada masalah di sini. Sekali lagi sistem informasi yang banyak dikembangkan saat ini adalah sistem informasi berbasis. Nah ini, ya kan? Ini dibangun teman-teman, dibangun dengan perangkat-perangkat tadi, ya, dengan perangkat yang coba kita. Ini adalah satu sistem informasi. Memang sekali lagi, memang banyak. Saya ingin catatan, memang banyak di luar sana, di internet sana, disiapkan sistem informasi yang sudah jadi. Ya, Anda tinggal copy, and paste, dan sebagainya. Tetapi,
saat ini Anda itu memprogram mata kuliah basis data, mata kuliah informasi, mata kuliah pemrograman, mata kuliah yang lain, usahakan itu ya Anda buat sendiri, buat dia cerita ya, mungkin ya suatu saat jadinya sistem Anda itu 2 atau 3 tahun dari sekarang tidak apa-apa, karena Anda mengalami dari awal itu di bank. Itu yang menjadi catatan penting yang coba kita pahami ya. Perangkatnya tadi saya sudah sampaikan, ada MySQL Workbench, ada PHP Storm, ada G2 Framework, dan yang terakhir, kalau memang Anda sudah mau bergerak atau mau secara tim, itu silakan ke sini, GitHub ataupun satu lagi namanya Bitbucket. Ini adalah version control kita dalam membuat sistem. Saya biasa menggunakan ini untuk memantau pergerakan ataupun aktivitas mahasiswa. Ya. Karena dari sini kita bisa tahu, kita bisa menelusuri si mahasiswa A itu ngapain saja selama ini. Ya. Ya. Kita akan lihat, misalnya saya ambil record di sini, kita akan lihat, saya ambil yang lain saja. Misalnya sisi informasi desa tadi, itu Anda bisa di sini. Nah, ya. Ini informasi desa saya tadi itu, codingnya sudah bisa diambil di sini. Kalau kita lihat perjalanannya, kenapa bisa terjadi, itu bisa kita lihat ini ya. Ini dibuat oleh saya, kemudian di fork oleh teman-teman saya, ya. Ada beberapa orang di sini dan sebagainya. Kemudian kalau mau dilihat, ya, oh siapa yang berkontribusi di sini dan sebagainya, kapan dilakukan dan sebagainya, ini kelihatan semua, ya, basicnya kelihatan semua. Artinya apa teman-teman? Bagi teman-teman sekarang di informatika, tidak keren kalau tidak punya GitHub. Begitu ya, kira-kira begitu ya? Ya, betul Pak. Follow juga. Kalau nggak follow juga ini GitHub juga nggak keren. Iya, jadi silakan, ini sering saya sebut sebagai kurikulum kita 4.0. Jadi kita berbicara Betul sekali. Nah, ada tulisan saya tentang itu, kurikulum 4.0 akan menceritakan siapa Anda sebenarnya, ya, tanpa skenario, ya, tanpa bohong-bohong. Di sini akan dilihat Anda pernah proyek mana. Kebetulan saya juga proyeknya baru sedikit, jadi ya. Tapi karena saya sekarang profesinya dosen, jadi ditanyakan juga kalau saya punya proyek banyak, kapan ngajarnya ya. Makanya ya mulai tinggi di GitHub, dan beberapa kerjaan akhirnya saya pilih yang lebih, saya menggunakan GitHub yang lebih apa namanya, untuk kerjaan di kantor dan sebagainya itu ya. Tapi tanpa mengurangi rasa saya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman untuk sistem informasi ini bisa familiar dengan istilah-istilah yang coba saya rangkumkan dalam apa, lingkungan pengembangan sistem informasi ya. Apa yang bisa dipakai? Pertama tentu saja gunakanlah Linux beserta turunannya, mulai daripada Apache, MySQL, DNS, dan seterusnya. Silakan. Kemudian gunakan IDE-nya PHP Storm, ya, ataupun juga bisa menggunakan NetBeans. Ya, NetBeans juga bagus. Saya biasanya pakai NetBeans. Silakan. Ini Anda teman-teman harus familiar. Kemudian tadi apa? Ada untuk database. Biasakan Anda MySQL Workbench. Karena saya kemarin mengikuti mata kuliah basis data atau informasi di HAFAP ya. HAFAP DNX itu. Ya, ternyata apa yang saya lakukan juga sama. Jadi saya ada bangga sedikit. Ternyata saya menggunakan alat mengajarkan begitu, mengajarkan MySQL Workbench, mengajarkan relasi yang
teman tadi. Setelah baca perlindungan, ternyata di 2 tahun lalu ada makalah yang sangat terkenal mengatakan bahwa anak-anak informatika, anak-anak yang masuk ke lebih memahami bagaimana sistem informasi dibangun secara baca benar bijak menggunakan WordPress. Ada makalahnya. Dan saya punya masuk ke dalam makalahnya. Dari salah satu universitas besar di dunia, orang dosen komputer yang berusaha mengarahkan riset ternyata didukung oleh riset. Ya. Kemudian yang terakhir tadi menggunakanlah version and control namanya. Versional control system. Itu tadi bisa kasih contoh ada GitHub, ada apa tadi, Bitbucket, ya, dan ada mungkin juga ada GitLab dan seterusnya. Ya, GitLab. Ya. Ini sekali lagi untuk teman-teman memahami informasi yang ada ini ya, yang kategori transactional processing system. Ya, dimana tujuannya adalah kita tidak sampai di level ini kita pakai. Bagaimana mengumpulkan data, mentransformasi data menjadi informasi. Apa teknologi saya atau ini slide-nya Mas hitam ya, yang antara piramid ini hitam karena memang ini adalah black box, adalah kotak Pandora yang harus teman-teman buka. Di dalamnya banyak teknologi. Yang saya sampaikan tadi hanya sebagian kecil yang bisa Anda pakai, tetapi di dalamnya bisa dieksplorasi. Maka saya tidak mendefinisikan apa tadi, kebetulan juga ini slide-nya hitam. Maka saya maknai hitam yang dimaksudkan adalah bahwa teknologi yang boleh jalan, boleh ada dalam banyak besar. Kita teman-teman eksplorasi. Ya, silakan. Yang saya sampaikan tadi, ataupun yang saya coba rangkumkan, ada 4 hal ini, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Ya, lebih jelasnya ada di channel saya, Natalis Ransi, ataupun di akun Facebook saya. Ayo bincang sampai malam, saya berusaha berbagi kepada Anda. Demikian Ibu Sisi yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Tadi Pak saya lihat ada itu Pak, sisi informasi desa tuh di desktopnya, bisa di share sedikit Pak. Oke, mana yang itu selamat datang. Nah ini apa Pak? Yang ini atau yang selamat datang? Yang selamat datang Pak. Ya. Ini kan udah jadi nih. Nah, biar adik-adik mahasiswa bisa lihat. Oh, ini contoh informasi. Ini pengembangannya pakai apa, Pak? Yang aplikasi yang tadi yang Bapak sebutkan ya. Yang 4 tadi. Oh, iya, oke. Bisa saya terima dulu, Pak? Oh ya, bisa. Silakan, Pak. Izin, Prof. Terus sama-sama mendengar ya. Saya share yang mana ya? Yang tadi bisa Pak. Bentar. Yang ini. Welcome ya. Ini kan contoh yang sudah jadi ya Pak ya. Ya. Dia adik mahasiswa bisa lihat nih contoh hasil Ini akhir. Contoh depannya kan? Ini depannya. Belakangnya untuk menghandle ini, ya. Belakangnya untuk menghandle ini, memanajemen apa yang tampil di sini, kan kita lakukan di belakang, kan? Nah, itu saya tadi mendemokan di mana itu ya, Pak? Kayaknya harusnya ada ya. Oh ini. Nah ini tadi. Di sini. Oh ini yang halaman admin ya? Ini yang halaman admin.
teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman di informatika Unima mungkin semester 5, semester 6 baru bisa ada produk seperti ini. Ya, paling tidak untuk saya dan sebagainya. Ya, tetapi pelan-pelan itu bisa dipelajari. Sekalian promo ini ya, saya punya channel itu bahas ini dari awal. Iya, nanti ini kemarin kayaknya pernah dibahas di acara Bincang Santai ya, Pak. Ini di acara Bincang Santai settingnya sudah banyak, mulai dari awal bagaimana dia dibangun, sistem apa yang dibangun sampai dia ada tampil seperti ini. Itu beberapa seri sudah, mungkin ada 9 seri ya. Ya, oke. Nanti dibikin playlist sendiri di YouTube, Pak, biar belajarnya lebih tidak kelewatan gitu. Dibikin playlist khusus gitu di YouTube, informasi desa. Ya, ternyata YouTube itu perlu di sini juga. Iya, perlu juga. Belum sampai manage dengan baik. Paling saya masih beri dulu. Cuma 1, 2, 3, tapi belum selesai. Sehingga memang butuh kerja keras juga untuk cari dia masalah. Karena saya kadang-kadang satu minggu sekali atau ini jadi. Tapi nanti saya akan buatkan khusus untuk teman-teman. Iya. Saya akan buatkan dari awal. Ya, dari awal dari ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Keren sekali nih, Pak. Jadi ini dibangun ya, ini teman-teman dibangun dengan ya dari awal tidak ada copy and paste terhadap sistem, tidak ada. Nah, ini dibangun dari awal. Ini di coding sendiri, di coding sendiri di bayar di Linux gitu ya. Betul, Pak. Intinya adalah sekali lagi untuk capai itu basis kontestan kita harus. Misalnya saya membangun internet desa ini positif. Saya bincang santai dengan 4 kepala desa. Jadi proses saya untuk mengetahui desa itu punya masalah apa dan saya ingin menyatu dengan desa. Itu dulu yang dilakukan di awal, teman-teman. Maka saya kasih tadi contohnya adalah apa hobi Anda, supaya kan Anda sudah berproses di situ. Itu yang bisa Anda transformasi menjadi sebuah sistem. Itu yang selalu saya memotivasi adik-adik teman-teman untuk mau belajar itu begitu, supaya yang dipelajari itu memang sesuai dengan bakatnya begitu. Tidak ada paksaan di situ. Bagaimana kita dosen ini meyakinkan bahwa yang kau pelajari itu adalah bagian dari hidupmu. Tidak bisa kamu belajar setengah-setengah kalau itu terus menjadi bagian dari lain halnya kalau teman-teman dalam proyek itu kan masa kalau bagi-bagi silakan ikuti harus banyak orang. Tetapi ketika di semester seperti ini Anda masuk beberapa mata kuliah, biasanya dosen-dosen itu memberikan tugas buat mahasiswa informasi. Kan begitu Bu ya? Iya, betul. Nah, proyek itu supaya bukan menjadi beban Anda, tugas itu supaya bukan menjadi beban Anda, atau final itu atau proyek besar itu supaya tidak lupa dicoba teman-teman buatlah sisi informasi yang bisa menyelesaikan Anda. Suaranya mulai keresek-keresek nih, Pak. Kita mulai sholat. Suaranya keresek-keresek. Oke, mungkin itu dulu. Iya. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Sudah. Ya, sudah terdengar. Mantap sekali nih suaranya. Bagus sekali, Pak ya. Jadi adik-adik mahasiswa ini bisa dapat gambaran umum sisi informasi dari nol itu bagaimana, apa yang dilakukan sebenarnya di sisi informasi. Saya rubah ininya ya, tampilannya. Jadi, waduh. Stop share ya? Iya, stop share, Pak. Nah, jadi adik-adik mahasiswa, hari ini kita berterima kasih banyak kepada Pak Natalis Ransi karena sudah ini sepertinya gambarnya kurang cantik nih. Nah ini, ya. Jadi kita berterima kasih kepada Pak Natalis karena Pak Natalis sudah membagikan materi bagi kita semua sore hari ini. Jadi adik-adik mahasiswa, kalau misalkan dikasih tugas
pasti udah setidaknya sudah ada gambaran sebelum masuk ke pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada kelas sisi informasi ini gitu. Saya sendiri Pak Natalis sejak dulu kalau kuliah paling senang tuh saya harus tahu apa akhir daripada saya mempelajari ini gitu. Dengan begitu saya bisa lebih ada tujuan, saya bisa lebih semangat. Oh begitu ya, ini akan saya pelajari, ini manfaatnya ya, ini faedahnya ya gitu. Jadi saya belajar tidak ogah-ogahan, sehingga semua materi yang nanti disampaikan saya bisa paham. Oh ini implementasinya untuk ini begitu. Saya sejak dulu memang kalau kuliah maunya begitu. Jadi sebelum dosen menyampaikan materi, biasa saya cari rangkuman dulu, saya browsing. Tapi itu waktu S2 sih, waktu S1 kan belum secanggih sekarang Pak. Iya, saya browsing tuh. Jadi saya browsing, saya cari tahu ini, oh ini manfaatnya, ini sudah. Oh ya, oke, saya jadi semangat deh kuliahnya gitu. Jadi ada di mahasiswa hari ini udah dapat gambaran umum sampai bahkan akhir gitu. Contoh si informasi seperti apa, ada tadi yang punyanya Pak Natalis, si informasi desa. Nanti kalau misalkan adik-adik mahasiswa semua mau belajar lebih lagi, ada di channel YouTube-nya Pak Natalis atau bisa gabung di Ayo Bincang Santai gitu. Apalagi ya yang mau saya sampaikan, saya juga nanti akan ada project buat adik-adik mahasiswa gitu, project bagaimana adik mahasiswa mengembangkan informasi gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Natalis, saya juga banyak belajar nih sore hari ini. Sama-sama kita belajar sama-sama. Iya, saya juga belajar sore hari ini dari Pak Natalis. Saya berharap adik-adik mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih lagi ya, karena kasihan sekali kalau zaman sekarang mahasiswanya hanya berpusat pada dosennya saja, tidak ada pengembangan gitu ya kan, karena perkembangan sangat cepat, apalagi yang informatika. Kita harus sering-sering mengadakan kuliah-kuliah tamu Pak gitu. Aduh, tidak COVID ya. Ya begitu. Itu saja dari saya, dan sebelumnya Ci mau bacakan link untuk absensi ya, presensi. Link untuk presensi yang sekali hari ini yang hadir memang belum banyak ternyata Pak. Saya nggak tahu apakah adik-adik mahasiswa yang ada kan di direkam ya? Ya. Iya. Rekam di Facebook kan? Iya, ada terekam di Facebook, nanti adik-adik mahasiswa tonton lah. Nanti Rekam nanti ada link absennya. Cik bacakan dulu ya sebentar. Link absennya itu bisa dicatat baik-baik ya. bit.ly bit.ly/VPR Sistem Informasi 1. Tidak pakai spasi, tidak pakai underscore. Ini sengaja dibaca nih, tidak diketikkan, agar nanti semua mahasiswa mencari absen itu ada di mana. Soalnya tadi saya mau bagikan di pertengahan gitu, tapi sudahlah. Jadi jangan lupa ya, ada di mahasiswa semua yang hadir di sini, yang di chatting terakhir ada Haselin, Euneke, Ando, Mau, San, siapa lagi nih? Elizabeth, Ilwan, Panjaitan, Dandi, Jorgi, Ilwan dan lain-lain. Absennya di bit.ly VPR Sistem Informasi 1. Oke. Nah, jangan lupa untuk di input, diklik di input absennya. Jadi demikian, sekali lagi terima kasih banyak Pak Natalis. Terima kasih banyak, saya bisa cek OBS saya ya. Terima kasih banyak. Semoga segala kebaikannya Pak Natalis dapat dibalas oleh Yang Maha Esa Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Iya, Tuhan memberkati ya Pak Natalis. Terima kasih banyak. Demikian adik-adik. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada di mahasiswa mau bertanya ke Pak Natalis, bisa tidak? Di mana menghubungi Pak Natalis? Ya. Waduh.